Mengapa Aremania marah? Banyak orang yang menilai tragedi berdarah di Stadion Kanjuruhan Malang usai laga Arema FC versus Persebaya Surabaya disebabkan oleh tembakan gas air mata. Karena gas air mata, supporter berebutan pergi ke satu titik, yakni pintu keluar. Di sana kemudian terjadi penumpukan, dan dalam proses penumpukan itu terjadi sesak nafas, kekurangan oksigen, hingga banyak yang terinjak dan mati. Pandangan ini adalah salah satu teori di balik misteri banyaknya korban nyawa dalam tragedi Kanjuruhan yang perlu dibuktikan lebih lanjut. Namun yang jelas, penembakan gas air mata dalam konsentrasi tinggi memang berisiko memicu kematian. Risiko kematian bisa terjadi bila menghirup dalam konsentrasi tinggi. Demikian ungkap Ketua Umum Persatuan Dokter Paru Indonesia, Agus Dewi Susanto, seperti dikutip Antara. Ia mengatakan, efek gas air mata pada saluran pernapasan menyebabkan iritasi pada saluran hidung, tenggorokan, hingga saluran napas bawah. Efek yang terjadi, kata Dewi, gejala dari hidung berair, rasa terbakar di hidung dan tenggorokan, batuk, dahak, nyeri dada, hingga sesak nafas. Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Niko Afinta, dalam jumpa pers di Kabupaten Malang, Jawa Timur mengakui penggunaan gas air mata oleh anak buahnya yang membuat para supporter akhirnya bergerombol ke pintu keluar stadion. Kemarahan versus gas air mata. Jika kita melihat kejadian ini secara objektif, penembakan gas air mata oleh aparat bukanlah penyebab awal tragedi terjadi. Penyebabnya adalah kekalahan Arema yang memicu kemarahan Aremania. Sedangkan gas air mata adalah reaksi aparat terhadap pelampiasan kemarahan supporter Arema. Hal ini terungkap jelas dalam kronologi tragedi Kanjuruhan, dikutip dari dokumen laporan Satuan Intelkam Polda Jawa Timur. Dalam laporan ini sangat jelas, penyebab kerusuhan bukan di teknis pertandingan, sebab pertandingan berjalan mulus sampai wasit meniup peluit tanda pertandingan berakhir. Untuk mengetahui penyebab awalnya, coba simak laporan kronologi Intelkam Polda Jatim berikut ini. Pertama, pukul 21.58 WIB, pemain dan ofisial Persebaya Surabaya dari lapangan masuk ke dalam kamar ganti pemain. Mereka dilempari oleh Aremania dari atas tribun dengan botol air mineral gelas, dan benda-benda lain. Kedua, pukul 22 waktu Indonesia Barat, saat pemain dan ofisial Arema FC dari lapangan berjalan masuk menuju kamar ganti pemain, Aremania turun ke lapangan lalu menyerang pemain dan ofisial Arema FC. Mengetahui hal tersebut, petugas keamanan berusaha melindungi pemain hingga masuk ke dalam ruang ganti pemain. Selanjutnya, ketiga, Aremania yang turun ke lapangan semakin banyak dan menyerang aparat keamanan. Aremania semakin brutal dan terus menyerang aparat keamanan. Sempat diperingatkan beberapa kali, namun tidak dihiraukan oleh massa Arema. Kemudian keempat, aparat keamanan mengambil tindakan dengan menembakkan gas air mata ke arah lapangan, Tribun Selatan dan Tribun Timur, yakni Tribun 6. Tujuannya supaya massa di tribun tidak turun ke lapangan. Setelah penembakan gas air mata, supporter yang berada di tribun berusaha keluar melalui pintu secara bersamaan. Di sana terjadi desak-desakan. Banyak yang tergencet dan terjatuh, terinjak-injak, serta mengalami sesak nafas. Keempat urutan kronologi ini adalah bagian dari 12 rangkaian kronologis yang dicatat Intelkam.
Dari versi kronologi Intelcam ini dapat dikatakan bahwa penyebab utama tragedi ini adalah kemarahan supporter fanatik yang tidak terima dengan kekalahan Arema FC di kandangnya sendiri. Kemarahan Aremania tersebut bahkan disasarkan kepada pemain dan ofisial Arema itu sendiri. Lantas, mengapa mereka marah dan tidak menerima kekalahan? Profesor Edward Hird dalam bukunya Journal of Personality and Social Psychology menyatakan ada korelasi antara fanatisme orang terhadap suatu tim olahraga dengan individu orang itu sendiri. Dengan demikian, penyebab kemarahan Aremania bisa dikatakan sebagai reaksi spontan karena tidak menerima kenyataan bahwa tim mereka kalah justru di kandang sendiri. Mereka frustrasi lalu melampiaskan kemarahan dengan melempar botol dan masuk ke lapangan. Fatalnya lagi, ketika kekalahan Arema FC tidak dipandang sebagai kekalahan bersama, melainkan kekalahan diri mereka sendiri yang menyentuh aspek harga diri. Harga diri yang tercoreng melahirkan rasa frustrasi, ditambah sikap lebay karena ditonton sekitar 46.000 orang. Kekalahan ini seperti mengolok tim Aremania. Hawa pun makin panas. Mereka melempar botol minuman ke arah pemain dan ofisial Arema FC. Lemparan itu kian gencar yang memicu penonton meloncat turun ke lapangan. Dalam sekejap, semakin banyak yang turun ke lapangan. Massa yang turun ke lapangan dihadang polisi dan TNI. Lalu terjadi kaos di lapangan. Sementara di tribun, puluhan ribu orang seperti siap meloncat turun ke lapangan membela Aremania yang sudah ada di lapangan. Situasi ini diterjemahkan polisi sebagai bahaya. Dalam hitungan detik diputuskan polisi menembakkan gas air mata ke arah tribun untuk menghambat penonton supaya puluhan ribu orang itu tidak turun. Apalagi saat itu para pemain sedang berada di kamar ganti. Mereka tentu terancam bahaya. Akibatnya, mereka yang turun ke lapangan selamat. Sama sekali tidak ada yang cedera, kecuali lecet dipukul pentungan polisi dan TNI. Sedangkan mereka yang di tribun berdesakan keluar melalui pintu yang kecil untuk ukuran begitu banyak orang. Mereka berhimpitan dalam tempo yang sangat cepat. Disitulah tragedi terjadi. Orang mati terinjak-injak, gegara sesak nafas menghindari gas air mata. Lantas, apakah tembakan gas air mata dari aparat adalah penyebab tragedi? Tentu kesimpulannya tak semudah itu. Tembakan gas air mata adalah reaksi atas kekaosan yang terjadi. Betul bahwa gas air mata berkontribusi terhadap kematian. Namun jika kita jernih melihat kasus ini, kita harus jujur mengakui bahwa kematian justru pertama kali datang dari emosi yang tak terkendali akibat tidak menerima kekalahan. Karena itu bukan hanya polisi yang perlu dievaluasi. Tugas berat yang paling penting agar kejadian ini tidak terulang adalah menanamkan budaya sportivitas kepada supporter untuk menerima kekalahan dan mengakui kehebatan lawan. Ini adalah pelajaran penting bagi manajemen sepak bola agar tidak hanya mengejar keuntungan dan melihat supporter sebagai pasar bisnis bola semata, tetapi juga harus mampu menanamkan nilai kesabaran, rendah hati, sportivitas, dan akal sehat kepada para pendukungnya.